Selamat siang, kembali lagi di podcast kami. Kali ini kami akan berdiskusi dengan dua rekan saya untuk memenuhi tugas kami sebagai mahasiswa dalam mata kuliah agama Kristen. Kali ini kami akan membahas tema yaitu tentang penolakan dan penutupan gereja Katolik. Dan kami mengambil salah satu kasus yaitu penolakan dan penutupan gereja Katolik Santa Clara, Bekasi. Oke, semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Oke, sebelum kita masuk dalam diskusi kali ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yolanda Sulanti Dirut dari Universitas PGRI Delta Sidoarjo. Dan di sini saya sebagai host dan dua teman rekan saya dari universitas yang sama. Halo, perkenalkan nama saya Vita Anur dari Prodi PGSD 2005A. Dan saya Afrila Fenesia dari Prodi PGSD 25C. Oke. Sebelum kita berdiskusi, saya mau tanya dulu, bagaimana sih perasaan kalian berdua pertama kali masuk ke podcast? Saya senang. Oh iya, saya senang. Iya. Kalau saya itu ya tentunya ya sangat-sangat bersyukur ya, dan sangat senang juga baru pertama kali. Semoga podcast kali ini tuh bukan hanya sekedar podcast ya, tetapi untuk menambah relasi kita dan bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Bermanfaat ya, bagi yang nonton. Tadi kalian mengambil kasus apa ya? Penolakan dan penutupan dengan gereja Katolik Santa Clara. Kenapa sih sampai kalian mengambil kasus ini? Di Bekasi juga ya? Iya. Menurut kami itu sangat menarik ya. Jadi kita ambil yang dibahas. Ya. Tentunya kalian udah tahu ya bagaimana kronologinya, latar belakang kasusnya. Boleh kalian menjelaskan bagaimana sih identitas kasusnya? Oke, baik. Identitas kasus, nama gereja Katolik Santa Clara Bekasi, lokasi Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tahun kejadian utama itu tahun 2017. Isu utama intoleransi beragama dan kebebasan beribadah. 2017 ya? Iya, kejadian itu 2017. Lumayan lama ya? Oke. Selanjutnya latar belakang. Bagaimana sih latar belakang? Oke, untuk latar belakangnya, Gereja Santa Clara dibangun untuk memenuhi kebutuhan umat Katolik di wilayah Bekasi yang terus bertambah. Secara administratif dan hukum, gereja ini telah memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadah, termasuk izin dari pemerintah daerah. Namun, keberadaan gereja tersebut memicu penolakan dari sebagian kelompok masyarakat yang menolak pendirian dan pembangunan gereja di wilayah tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus penolakan dan penutupan gereja Katolik Santa Clara Bekasi menurut kasus ini bermula dari penolakan sebagai warga terhadap aktivitas ibadah di gereja Katolik Santa Clara. Penolakan tersebut kemudian memicu ketegangan sosial hingga akhirnya pemerintah daerah mengambil langkah penutupan sementara dengan alasan menjaga ketertiban dan keamanan. Apa sih alasan utama kalian ya? Apa alasan yang digunakan kalian untuk menolak keberadaan gereja? Bukan salah. Alasan utama yang digunakan oleh pihak yang menolak keberadaan gereja tersebut. Kenapa mereka menolak? Apa alasan mereka? Oke, alasan yang sering disampaikan adalah persoalan perizinan dan kekhawatiran akan gangguan ketertiban lingkungan. Namun, di balik itu juga terhadap faktor sosial seperti prasangka antara umat beragama dan kurangnya berkomunikasi antara warga dengan pihak gereja. Itu saja sih alasan. Pengaruh itu ya? Iya, terhadap masyarakat. Iya, jadi mereka tuh menutup gitu gereja tersebut. Cara pandangnya mereka itu berkurang. Iya. Oke. Terus selanjutnya Oke, baik. Kronologi kejadian gereja Santa Clara Bekasi itu, gereja Santa Clara
izin mendirikan bangunan atau IMB sesuai peraturan yang berlaku. Menjelangnya penggunaan gereja untuk ibadah, muncul aksi demokrasi dan penolakan dari kelompok tertentu. Penolakan disertai dengan tekanan massa dan ujaran bernuansa intoleransi. Demi alasan keamanan, aparat dan pemerintah setempat menghentikan sementara kegiatan ibadah. Jemaat tidak dapat beribadah secara normal di gedung gereja meskipun secara hukum tidak bermasalah. Nah, sampai sekarang gerejanya udah tutup atau? Iya, masih tutup. Sementara. Iya, sementara. Berarti yang berpihak kok yang berhak untuk menutup itu siapa sih? Yang menutup itu siapa? Dari pihak Pemerintah. masyarakat, iya. Iya. Masyarakat setempat juga. Karena mereka Terus iya. dihubungi dengan pemerintah setempat Iya. ya. Karena mereka pikir itu kalau misalnya gereja itu dibuka ganggu ya, Mengganggu, ya. iya mengganggu mereka punya apa keamanan di lingkungan sekitar itu. Iya. Selanjutnya perspektif Gereja Santa Clara pada dasarnya telah mengantongi izin pendirian rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku. Iya, Ya, setuju. oleh karena itu, secara hukum, gereja tersebut memiliki dasar yang kuat untuk beroperasi dan melaksanakan kegiatan ibadah. kan sudah itu kan dari Jadi buka. Bagaimana status hukum Gereja Santa Clara dari sisi peraturan yang berlaku? Intinya sudah diizinkan oleh hukum, Iya, yang disahkan Disahkan oleh gereja itu, tapi masyarakat sekitarnya menolak. iya, karena mereka pikir itu mengganggu Keamanan. iya, Karena masyarakat juga hak. Oke, peran pemerintah daerah di kasus Ya. Kalau pemerintah memang berkewajiban menjaga ketertiban, tetapi juga harus melindungi hak konstitusional warga negara. Penutupan seharusnya menjadi langkah terakhir, bukan solusi utama, terutama jika rumah ibadah telah memenuhi syarat hukum. Jadi menurut saya itu, iya, kalau sudah disesuaikan dengan peraturan atau dengan peraturan undang-undang ya, hukum. Jadi itu bukan langkah solusi yang tepat gitu untuk penutupan gereja. Itu kan sudah diizinkan oleh ya. negara undang-undang juga ya. Iya, sebenarnya pemerintah juga harus memberikan wawasan kepada masyarakat setempat, iya, yang menolak berdirinya gereja. Siap. Oh, berarti langkah pemerintah daerah sudah tepat ya? Iya. Menurut kalian sudah tepat? Bukan sih, nggak Ya, tepat sih. menurut Iya, sebagai mahasiswa ya? Iya, kita nggak tidak setuju tidak sih setuju dengan masyarakat. peraturan pemerintah seperti itu ya. Itu Itu sangat bukan peraturan tidak pemerintah. adil lah. Tapi karena Masyarakat setempat, iya. yang menolak Iya. membuka gerejanya, dan mau bagaimana lagi jadinya gereja itu ditutup sementara. sementara. Selanjutnya hak asasi dan kebebasan beragama. Bagaimana kasus ini dilihat dari sudut pandang kebebasan beragama? Oke, kebebasan beragama adalah hak dasar yang dijaminkan oleh konstitusi. Penolakan atau penutupan rumah ibadah tanpa dasar hukum yang kuat dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan hak beragama, khususnya bagi kelompok mayoritas. Kalau menurut kalian sebagai mahasiswa ya, apakah kalian terima atau kalian pihak masyarakat atau pemerintah atau gimana? Mungkin kalian tanaman lain. Kalau dari kami ya, kami pihak di gereja ya. Ya, karena kita nggak, Iya, masa Kan nggak ada dampaknya ya? Iya. nggak ada dampak. Iya. Gereja Apa kan sih yang membuat mereka yang beragama tidak bisa beribadah gara-gara kan tidak mungkin ya? Sampai menutup. Dampak bagi jemaat. Apa sih dampak penutupan ini bagi jemaat gereja Santa Clara? umat
lemah dalam menjalankan ibadah, tekanan psikologi, dan rasa tidak aman. Selain itu, muncul perasaan terdiskriminasi karena hak mereka untuk beribadah tidak terpenuhi secara layak. Jadi, ya dampak dari penutupan gereja itu seluruh umat Katolik ya untuk umatnya, untuk umat itu tidak nyaman dengan keberadaan tersebut, dengan keadaan tersebut. Jadi mereka tidak bisa beribadah. Tidak bisa beribadah secara normal. Tidak semua masyarakat dari situ menolaknya. Iya, karena Ya, sebagian saja, masyarakatnya, ya. sebagian masyarakatnya kan Agama Katolik, ya. yang lainnya itu non Katolik. Iya. Yang menolak pendirian agamanya itu pendirian gereja. Nanti di sini kurangnya toleransi ya. Iya, kurangnya toleransi. Harusnya saling menghargai lah. Iya. Terus aspek sosial dan toleransi. Apakah kasus ini mencerminkan masalah toleransi di masyarakat? Ya, Ya, sekali lah. Iya, kasus ini menunjukkan bahwa toleransi masih menjadi tantangan. Kurangnya pemahaman, dialog, dan empati antara umat beragama seringkali memicu konflik yang sebenarnya bisa dicegah. Itulah apa? Misalnya kan, kita kan kalau bicara tentang Katolik ya, kalau adalah pasti kita tidak mungkin kan kita menolak. Iya, mungkin pasti kita mayoritas di lingkungan sekitarnya itu di Bekasi itu sangat Non Katolik. banyak yang Iya. Katolik ya. pemikiran mereka itu Sempit sekali Iya. ya. Mengenai makanya wawasan. iya. Terus kita ke solusi upaya penyelesaian masalah. Langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan konflik seperti ini? Kasus seperti ini bagaimana kita? Kalau menurut kami ya, dialog terbuka antara warga, jemaat, dan tokoh agama dan pemerintah sangat penting. Selain itu, penegak hukum yang adil dan edukasi tentang toleransi beragama perlu diperkuat agar konflik serupa tidak terulang. Seperti yang dibahas dari awal ya. Ini mungkin kurangnya toleransi antara masyarakat setempat, iya, antara pemerintah, tokoh agama, Masyarakat ya yang penting itu. Iya. Mungkin ada lagi atau itu aja sih. Oke dari sudah ya. Untuk bentar, saya mau bertanya dulu ke referensi penutup. Apa sih pelajaran penting yang bisa dipetik dari kasus gereja Santa Clara? Pelajarannya itu adalah bahwa keberagaman harus dikelola dengan dialog dan keadilan. Negara dan masyarakat perlu bersama-sama menjadi ruang kebebasan beragama sebagai fondasi persatuan dalam masyarakat yang menjemur. Ya, seperti tadi. Menurut kalian apakah ini adil buat agama? Enggak, sangat-sangat nggak adil sih. Iya. Bukan nggak adil, tapi itu sangat-sangat nggak adil. Karena kita semua kan mesti di daerah kita juga ya, ada yang beragama non Katolik, ada yang Katolik. Jadi kita itu nggak pernah merepotkan ya, nggak pernah Kalau kayak misalnya, kehidupan iya, kalau misalnya mereka tempat meminta ibadah. tempat ibadah, pasti kita itu Ya, terima ya. dukung juga. Tidak adil ya buat kita. Iya, yang agama. Baik, kesimpulan dari Kesimpulannya, kasus tersebut itu kasus Gereja Katolik Santa Clara Bekasi menunjukkan bahwa intoleransi beragama tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat muncul melalui penolakan sosial dan pembatasan ibadah. Meskipun aspek hukum telah dipenuhi, lemahnya perlindungan negara menyebabkan hak kebebasan beragama belum sepenuhnya terwujud. dan kasus ini bisa juga yang menyebabkan konflik tapi tidak secara fisik. Iya. Melakukan ini. Oke. Menurut apa ya?
apa sih pelajaran yang bisa kalian ambil atau pesan buat teman-teman yang menonton podcast ini mungkin? Kalau dari saya ya, pesannya itu mungkin untuk yang non Katolik ya, karena kita yakin yang kita bukan soal agama ya, bukan soal kepercayaan, tapi ini mengenai masyarakat, bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia, khususnya di Bekasi tadi. Kita harus membangun toleransi itu, toleransi, kerjasama, Terus komunikasi yang terbuka juga, ya. Mungkin tambahan dari misalnya apa? Standar. Kita ada. Oke teman-teman, semoga diskusi kami kali ini tentang bagaimana kasus penolakan dan penutupan gereja Santa Clara di Bekasi. Semoga kita harus saling menumbuhkan rasa toleransi dan berkomunikasi itu pentingnya, dialog, menumbuhkan lingkungan yang sehat, tidak boleh egois lah, tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri. dan nggak boleh fanatik, itu tidak bagus, sikap fanatik tidak penting. Kita harus saling menghargai agama sesama dan saling semoga podcast kali ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman yang menonton ini. Oke, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan atau kurang kata yang baik buat teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Toleransi. Kami pamit.